Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma ftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, nadkhul mubasyarah ila syarhi Rawdatul Nadir wa Jannatul Munadir. Insyaallah sekarang kita masuk ke mustawa 4, yang mana mustawa 4 itu materi usul fikihnya dimulai dari ijma'u ahlil Madinah. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke ijma'u ahlil Madinah. Dia ada di halaman 175 kalau memakai Rawdatul Nadir Muassasatur Risalah. Jadi di sini mungkin Aisyah akan pakai 3 syarah ya. Syarah yang pertama adalah syarah yang pemahaman dari tulisan Ibnu Qudamah itu sendiri, kemudian tambahan-tambahan yang Aisyah dapat dari Mudzakkirah atau dari footnote Muassasatur Risalah. Kemudian yang ketiga adalah keterangan dari dokter itu, Dr. Badar Masya Allah hafidhahullah. Jadi cara kita baca ya, faslun ijma'u ahlil Madinah. Ijma' seperti yang kita tahu, ijma' itu adalah ittifaq ya, artinya adalah ittifaq bersepakat. Jadi maksudnya ijma'u ahlil Madinah itu ittifaqu ahlil Madinah. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah ijma' atau ittifaqu ahlil Madinah itu menjadi hujjah atau tidak. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Qudamah langsung memberikan pernyataan di sini. Wa ijma'u ahlil Madinah laisa bihujjatin. Jadi, ijma'u ahlil Madinah itu bukan hujjah. Tetapi ada pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Malik rahimahullahu taala, wa qala Malikun huwa hujjatun li'annaha ma'dinul ilmi wa manzilul wahyi ila akhirih. Jadi kalau menurut Malik, ijma'u atau ittifaqu ahli Madinah itu adalah hujjah. Nah, kemudian setelah itu beliau memberikan alasan-alasannya. Apa alasannya? Li'annaha ma'dinul ilmi. Karena ahlul Madinah atau Madinah itu sendiri itu adalah ma'dinul ilm. Ma'din yakni mansya. Jadi memang sumbernya ilm di sana. Banyak alim atau ulama di sana. Bahkan yang masyhur itu adalah sampai fuqaha usabah itu ada di Madinah. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah Madinah itu adalah manzilul wahyi. Manzilul wahyi, dia adalah tempatnya wahyu, maka ahlul Madinah, orang-orang yang ada di Madinah di sana tentunya sangat beruntung. Tentunya mereka diberi keistimewaan mendapatkan melihat langsung wahyu itu karena Madinah adalah manzilul wahyi. Alasan yang ketiga, wabiha auladus sahabah. Di Madinah itu ada auladus sahabah. Di Madinah adalah tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada para sahabat, yang mana para sahabat semuanya udul, mereka mempunyai fadilah yang sangat besar, dan tentunya setelah sahabat itu ada auladus sahabah. Jadi anak-anak sahabat yang memang langsung di bawah terbiatnya para sahabat. Nah, karena 3 alasan ini, maka kata Malik, fayastahilu ittifaquhum ala khilafil haqqi wa khurujuhu anhum. Jadi tentunya mustahil sekali kalau misalnya ketika ahlu Madinah itu bersepakat, maka mustahil kalau kesepakatan mereka itu ala khilafil haqqi. Mustahil. Kemudian wa khurujuhu anhum, kebalikannya juga. Al-haqqu itu tidak bisa keluar dari mereka. Intinya mereka kalau bersepakat itu pasti dalam hakun, seperti itu. Nah, karena tadi Ibnu Qudamah bilang bahwa ijma'u ahli Madinah itu bukan hujjah, maka Ibnu Qudamah menolak pendapat ini. Walana anal ismata tasbutu lil ummah bikulliyatiha. Al-ismah, jadi al-ismah penjagaan, dia itu tidak salah, itu ismah ya, dia itu tidak salah, itu bukan karena ahlul Madinah,
bukan karena ahlul Madinah, bukan karena tiga alasan tadi. Tiga alasan tadi pun akan saya tolak gitu, akan saya rinci bagaimana penjelasan tolakannya. Nah, intinya al-ismah itu ada karena tasbutul lil ummati bikulliyatiha, karena dia itu ada karena semua umat, bukan hanya ahlul Madinah. Walaysa ahlul Madinati kullal ummah, dan bukan semua ahlul Madinah itu semua umat kan. Waqad kharaja minal madinati man huwa a'lamu minal baqina biha ka'aliyin wa bani mas'udin wa bani abbasin wa mu'adin wa abi ubaidata wa abi musa wa ghairihim minas sahabah fala yan'aqidul ijma'u bidunihim. Oke, kalau misalnya kalian bilang bahwa ittifaku ahli Madinah itu adalah hujah karena ini dan ini dan ini, dan karena mungkin memang fadilah tadi ya ma'dinul ilmi, jadi ada ulama di sana. Nah, tetapi ternyata kenyataannya ada sahabat-sahabat yang dia itu lebih a'lam, lebih alim, lebih pintar, lebih ulama daripada yang lain. Contohnya seperti Ali radhiyallahu anhu. Ali sudah terkenal, beliau adalah orang yang paling pintar, bahkan dikatakan orang yang paling pintar di zamannya. Ketika zaman Ali dikatakan, memang ada yang mengatakan memang orang-orang yang paling pintar pada zamannya Khulafaur Rasyidin itu memang berada di Madinah, kecuali pada zamannya Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena pada zamannya Ali radhiyallahu anhu yang paling pintar adalah Ali radhiyallahu anhu, dan ketika itu Ali bukan ada di Madinah, tetapi ada di Kufah. Oke, ini yang pertama. Ibnu Mas'ud sudah terkenal, beliau adalah alimun minal ulama minas sahabah, dan beliau pun dikatakan bahwa beliau adalah yang paling tahu tentang haram dan juga halal. Aku agak lupa yang halal haram itu Mu'ad atau Ibnu Mas'ud, tapi intinya memang terkenal Ibnu Mas'ud adalah ulama. Kemudian Ibnu Abbas adalah hibrul ilm, beliau itu adalah mufassir. Ketika itu di musyawarah, Umar menyuruh para sahabat untuk menafsirkan surat Al-Lahab, surat An-Nasr ya, An-Nasr, dan yang hanya tahu tentang tafsir sesungguhnya adalah Ibnu Abbas. Jadi para sahabat mengedepankan Ibnu Abbas, dan beliau juga didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian Mu'ad juga adalah ulama. Bahkan ada waktu itu hadisnya Nabi, cuman agak lupa ya apakah itu Ibnu Mas'ud atau Mu'ad, yang nanti beliau Mu'ad atau Ibnu Mas'ud itu akan menjadi pemimpin para ulama di surga nanti. Kemudian Abi Ubaidah, siapa yang tidak kenal Abi Ubaidah? Abi Ubaidah itu adalah aminu hadihil ummah wa Abi Musa, dan begitu pula Abi Musa terkenal kecerdasannya. Ada beberapa hadis yang menyatakan tentang memberi pernyataan tentang bagaimana waktu itu Abu Musa berfatwa, dan itu menunjukkan kemahiran dan kepintaran Abu Musa. Nah, orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mu'ad, Abi Ubaidah, Abi Musa, itu bukan ada di Madinah. Padahal mereka adalah ali minal ulama wa ghairihim minas sahabah, dan juga ternyata banyak yang memang sahabat itu bukan ada di Madinah. Falayan akidul ijma'u bidunihim. Ijma' tidak bisa tanpa mereka. Karena mereka adalah orang yang alim. Kalau misalnya ittifaqu ahli Madinah, di sana ada orang-orang yang lebih kurang daripada Ali wa bin Mas'ud, bagaimana itu akan menjadi ijma? Tidak bisa. Nah, kemudian setelahnya di sini disebutkan wa qawluhu yastahilu khurujul haqqi anhum tahakkumun. Kata Ibnu Qudamah, qaul Malik mustahil kalau misalnya hak itu keluar dari mereka, itu adalah tahakkumun, itu adalah pendakwaan yang tanpa dalil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kenyataannya bukan seperti itu. Kenyataannya bukan mustahil. Kenyataannya itu kalian bilang kalau itu mustahil, kenyataannya tidak seperti itu. Karena idla yastahilu ayyasma'a rajulun hadithan minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin aw fil madinati thumma yakhruju minha qabla naqlihi. Jadi maksud hakki di sini adalah dalil, entah itu Al-Qur'an atau entah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mustahil? Karena bisa aja seseorang itu atau seorang sahabat mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis Nabi itu adalah hak,
di Safar. Kalau di Safar itu sebenarnya bukan di Madinah, atau bisa juga memang fil Madinah, tetapi tsumma yakhruju minha qabla naqlihi. Kemudian dia keluar dari Madinah. Nah, keluar dari Madinah itu belum menukilkan hadis kepada orang di Madinah itu, tapi dia keluar untuk menukilkan hadis kepada orang lain yang di luar Madinah. Itu berarti menunjukkan dalil hadis tadi, hak itu bisa terjadi di luar Madinah. Nah, kemudian وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع. Oke, jadi tadi sudah di ini penolakan Ibnu Qudamah kepada Malik itu sudah dijelaskan. Yang tiga ini ya, ma'dinul ilmi sudah, karena ada alim minal ulama yang lebih a'lam seperti Ali bin Mas'ud, itu tidak di Madinah, itu sudah ditolak. Kemudian manzilul wahyi sebenarnya bisa dari nadorah kita ya, karena kalau manzilul wahyi itu bahkan Mekah itu juga diturunkan wahyu di sana, jadi bukan hanya Madinah. Kemudian wabiha auladus sahabah juga sama, ada orang yang lebih afdol daripada auladus sahabah, dan itu bukan ada di Madinah. Nah, setelah tiga itu sudah tertolak, maka Ibnu Qudamah menjelaskan alasannya lagi, jadi menambahkan alasannya lagi. Qafadul Madinah la yujibu in iqadal ijma'i bi ahliha fa inna maqata afdal minha. Jadi kalau misalnya memang kalian mengatakan ijma atau ittifaku ahli Madinah itu karena memang fadilah Madinah itu sendiri, nah itu tidak bisa dikatakan ijma. Jadi fadilah itu menjadikan akhirnya ahlunya itu menjadi ijma, itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Mekah yang memang lebih afdal daripada Madinah. Mekah yang lebih afdal daripada Madinah itu ternyata ahlul Mekah tidak dijadikan ijma. Banyak ya hadis-hadis yang mengatakan bahwa Mekah itu lebih afdal daripada Madinah. Seperti misalnya hadis yang mengatakan sholat di Masjid Nabawi itu lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjidil Haram itu lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjidil Nabawi. Kalau sholat di Masjidil Haram itu 100.000, tapi kalau di Madinah itu hanya 1.000. Nah, tetapi ahlul Makkah ini tidak ada yang mengatakan bahwa ittifaqun itu adalah ijma gitu. Jadi la astararaha fil ijma, la siyama apalagi Madinah. Nah, kemudian wali anna ijma'a ahli Madinati law kana hujjatan lawajaba ayyakuna hujjatan fi jami'il azminati wala khilafa fi anna qawlahum la yu'taddu bihi fi zamanina fadlan an ayyakuna ijma'an. Baik, kalau misalnya memang ijma'u ahli Madinah itu adalah hujjah, dia itu harus wajib untuk menjadi hujjah fi jami'il azminah. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa ijma'u ahli Madinah itu hujjah, ternyata itu bukan di semua zaman. Jadi ahlul Madinah yang mereka maksud di sana adalah hanya para sahabat dan juga tabi'in, jadi ulama-ulama. Nah, tidak semuanya. Jadi kalau zamanina itu tidak bisa dijadikan ahli ijma. Ahli Madinah di zaman sekarang ini tidak bisa dijadikan ijma. Nah, berarti kan tidak bisa dikatakan hujjah maksudnya. Nah, berarti kan hujjahnya ijma'u ahli Madinah itu bukan seluruh zaman. Padahal sifatnya atau syaratnya suatu hujjah, ya, suatu dalil yang bisa dijadikan hujjah itu harus berlaku untuk semua azminah. Contohnya seperti Al-Qur'an, seperti hadis. Nah, Al-Qur'an, hadis itu adalah dalil yang bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Karena dia bisa sampai yaumul qiyamah, bisa dipakai sampai seluruh azminah. Sedangkan ittifaqu ahli Madinah itu tidak bisa dijadikan hujjah sampai hari kiamat, maka itu bukan hujjah. Itu bukan hujjah. Maka dari itu, wala khilafa fi anna qaulahum la yu'tadu bihi fi zamanina. Oke, itu sudah ittifaq fadlan an ayyakuna ijma'an. Nah, kalau begitu bagaimana bisa menjadi ijma'? Baik, alhamdulillah tamah untuk pencerahan pemahaman tersendiri dari kalamnya Ibnu Qudamah. Nah, sekarang kita akan menambahkan pertama dari
yang ada di footnote ya. Kita lihat di footnote-nya ini. Wa khurujuhu anhum, footnote yang nomor 1 dulu ya. Jadi ijma'u ahli Madinah laisa hujjah itu adalah pendapatnya madhabul jumhur minal fuqaha'i wal usuliyin. Itu adalah madhabul jumhur minal fuqaha'i wal usuliyin. Kemudian yang kedua ini, footnote yang kedua, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ijma'u ahli Madinah ala arba'i maratib. Al-martabatul ula ma yajri majran naqli an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu naqlihim li miqdari sa'i wal muddi wa hadha hujjatun bittifaqin. Jadi sebenarnya permasalahan ijma'u ahli Madinah di sini itu bukan am ya, bukan am. Ternyata ijma'u ahli Madinah itu mempunyai martabat itu sendiri. Jadi martabat yang pertama adalah memang itu ittifaqu ahli Madinah yang memang itu sudah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seperti ittifaquhum bagaimana miqdar so itu, miqdar mud itu. Nah itu ternyata sudah dicontohkan oleh Nabi, kemudian dibudidayakan oleh ahlul Madinah. Nah itu hujjah, ittifaqul ulama itu hujjah. Bahkan Ibnu Qudamah itu sendiri itu hujjah. Kemudian al-martabatul tsaniyah al-amalul qadimu bil madinati qabla maqtali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fa hada hujjatun 'inda jumhuril ulama fa innal jumhura ala anna sunnatal khulafa'ir rasyidin hujjatun wa ma yu'lam li ahli al-madinati amalun qadimun ala ahdil khulafa'ir rasyidin mukhalifun li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya itu adalah amalun yang qadim yang memang sudah dilakukan sebelumnya itu, dan itu qabla maqtali Utsman. Jadi sebelum maqtal Utsman bin Affan, maka itu adalah hujjatun inda jumhuril ulama. Itu adalah hujjatun inda jumhuril ulama. Nah, kenapa? Karena fa'innal jumhur ala anna sunnatal khulafa'ir rasyidin hujjatun, itu sebagaimana disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokoknya di hadis arba'in hadis ke-28 itu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Nah di situ pokoknya Rasulullah mengatakan, bersabda bahwa hendaknya kalian mengambil sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Nah, wa ma yu'lam li ahli Madinati amalun qadim ala ahli khulafa. Soalnya memang sudah diteliti ya, amalun qadim di zamannya khulafaur rasyidin itu sudah diteliti tidak ada yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini sudah hujjatun indal jumhuril ulama. Kalau misalnya ittifaqu ahli Madinah seperti ini. Oke, tadi kan khulafaur rasyidin ya. Terus bagaimana dengan Ali? Yang kalau Ali kan tidak di Madinah waktu itu. Beliau waktu itu di Kufah. Kemudian al-martabatul tsalitsah idza ta'aradu fil mas'alati dalilani ka haditsaini aw qiyasaini wa juhila ayyuhuma arjah wa ahaduhuma ya'malu bihi ahlul madinati fa fi hadha nizam. Fa madhhabu Malik wa Syafi'i annahu yurajjahu bi amali ahli Madinah. Wa madhabu Abi Hanifah annahu la yurajjah bihi. Nah sekarang kalau misalnya memang ada dua dalil yang ta'arud seperti dua hadis atau dua qiyas yang memang nggak bisa diketahui nih yang mana yang arjah, maka di sini ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan, yaitu madhabu Malik wa Syafi'i lebih merajihkan amal ahlul Madinah. Tetapi kalau madhabnya Abu Hanifah itu tidak merajihkan amal ahlul Madinah. Nah kalau misalnya madhab Ahmad, wali ashabi Ahmadah wajhani. Min kalamihi annahu qala idza ra'a ahlul Madinati haditsan wa amilu bihi fahuwa ghayah. Nah kalau Ahmad itu ada dua riwayat, ada wajhani ya. Memang ada yang bilang kalau misalnya menurut Ahmad itu la yurajjah, ada yang bilang menurut Ahmad yurajjah. Tapi di sini ada kalamnya Imam Ahmad katakan seperti ini. Kalau misalnya ahlul Madinah itu idza ra'a ahlul Madinati hadis. Jadi kalau misalnya memang ahlul Madinah itu melihat ada suatu hadis dan ternyata ahlul Madinah mengamalkan hadis tersebut, fahuwal ghoyah, maka itu adalah ghoyah. Maksudnya ghoyah berarti memang itu ya lebih rajih ya, mungkin menurut jadi kayak menunjukkan di perkataannya beliau goyah itu beliau lebih merajihkan
ahli Madinah, ittifaqu ahli Madinah. Nah, kemudian al-martabatul rabi'ah al-amalul mutaakhiru bil madinati fahada hal huwa hujjatun syar'iyyah yajibu ittiba'uhu amla. Nah, dan inilah sekarang al-martabatul rabi'ah itu adalah pembahasan Ibnu Qudamah ini. Jadi pembahasan Ibnu Qudamah itu yang ada di al-martabatul rabi'ah. Alladhi alaihi a'immatun nasi annahu laisa bihujjatin syar'iyyatin. Nah, jadi kalau menurut jumhurul ulama, jumhurul usuliyin wal fuqaha itu bukan hujjah. Wa hadha madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa Abi Hanifah wa ghairihim. Baik. Wa huwa qaulul muhaqqiqina min ashabi Malik. Nah, kalau misalnya madhabu Malik yang sudah mentahqiq itu juga termasuk mereka bilangnya bukan hujjah. Nah, warubbama ja'alahu hujjatan ba'du ahlil maghribi min ashabihi wa laysa ma'ahu lil a'immati nassun wala dalilun balhum ahlu taqlidin. Taib. Memang sepertinya ada yang menjadikan itu hujjah. Nah, yaitu di sebagian ahlul maghrib, ahlu Maroko, yang memang ahlu Maroko itu min ashabihi, jadi min ashabi Malik, mereka bermadhab Malik. Tetapi walaysa ma'ahu lil a'imah nasun, tetapi a'imah mereka tidak punya nasun atau dalil yang mengatakan bahwa martabatul rabi'ah itu bisa dijadikan hujjah. Balhum ahlu taqlid, mereka hanya ahlu taqlid. Walam ara fi kalami Malikin ma yujibu ja'la hada hujjatan wa huwa fil muwatta innama yadhkuru al-asla al-mujma' alaihi indahum fahuwa yahki madhabahum wa taratan yakulu alladhi lam yazal alaihi ahlul ilmi bi baladina. Nah, kata Ibnu Taimiyah pun sebenarnya pada kalam Malik itu sendiri itu tidak ada kalam Malik yang mengatakan itu hujjah itu. Gak ada yang mengatakan. Jadi Malik tidak ditemukan Malik mengatakan seperti itu. Di Muwatta itu cuma disebutkan misalnya al-aslu al-mujma' alaihi indahum, jadi al-asal yang mujma' indah ahli Madinah seperti ini. Atau misalnya alladzi lam yazal alaihi ahli Madinah ahlul ilmi baladina, yang masih yajri di baladina di mana itu seperti ini. Jadi Malik itu hanya memberikan pendapat madhab mereka aja, maksudnya menyatakan madhab mereka aja, tidak bilang kalau misalnya ittifaqu ahli Madinah itu hujjah. Wa idza tabayyana anna ijma'a ahli Madinati tafawutun fihi madahibul jumhuril a'immati ulima bidzalika anna qaulahum asahu aqwali ahli al-a'sari riwayatan wa ra'yan wa annahu taratan yakunu hujjatan qati'atan wa taratan yakunu hujjatan kufiyatan wa taratan murajjihan lid-dalili id laisat hadhil khasiyati li syai'in min amsaril muslimin. Oke. Dan sekarang udah jelas kan sebenarnya bagaimana hakikatu ijma'u ahli Madinah, dan itu ada tafawutnya. Dan bagaimana sebenarnya bahkan di martabah ula, sani dan salis itu agak-agak itu ya, meskipun emang Abu Hanifah tidak setuju. Nah, itu ternyata banyak jumhurul ulama yang lebih condong ke ijma'u ahli Madinah dilihat dari martabatul ula, martabatul tsaniyah, dan juga martabatul tsalitsah. Nah, itu menunjukkan berarti qaulu ahli Madinah itu memang ashahu aqwali ahli al-aqsar riwayatan wa ra'yan. Bahkan terkadang tuh yakunu hujjatan qati'atan atau hujjatan qawiyatan, atau bahkan lebih rojih daripada dalil-dalil yang lain. Maksudnya kalau misalnya ada ta'arud dalil lain itu. Oke, Masya Allah, ada jamil. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi udah ya di footnote, jadi udah jelas bagaimana hakikatu ijma'u ahli Madinah. Nah, kalau misalnya kita pindah ke mudzakkirah usul fiqh Singkiti, kalau di sini itu nah, jadi di sini Asy-Syinkiti bilang wa amma hujjatu Malikin fatahqiqu annaha nahidatun aidan li anna sahiha anhu anna ijma'a ahli Madinati al-mu'tabar lahu syartan. Jadi sebenarnya
Malik mengatakan itu hujjah, itu setelah ditahqiq itu benar gitu. Nah, hidatun tuh maksudnya itu memang benar gitu. Jadi pendapatnya Malik bukan salah. Kenapa? Karena li'anna sahih anhu anna ijma' ahli Madinati al-mu'tabar lahu syaratani. Karena sebenarnya Malik mengatakan ijma' atau ittafaqu ahli Madinah itu hujjah, itu ada syaratnya gitu. Syarat yang pertama adalah ahaduhuma ayyakuna fiha la majala lirra'i fihi. Oke. Dengan syarat ittifaq ahli Madinah itu pada permasalahan yang memang itu bukan permasalahan yang ro'yun gitu. Bukan permasalahan yang bisa dijtihadkan oleh ahli Madinah. Kemudian atsani ayakuna minas sahabati aw tabi'ina la ghairu dzalik. Lianna qawla sahabi fima la majala lirra'i fihi fi hukmil marfu. Fa alhaqa bihim Malikun at-tabi'ina min ahli Madinati fima fihi ijtihadu li ta'allumihim dzalika anis sahabat. Ada mafhum. Jadi syaratnya harus sahabat dan tabi'in, karena kita tahu kalau misalnya sahabat itu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu yang memang bukan majali ra'i, itu berarti sudah ada hukum marfu'nya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Malik menambahkan at-tabi'in, karena memang mungkin gimana ya, derajat tabi'in itu masih tinggi gitu, meskipun memang masih di bawah as-sahabah. Intinya bukan fi masaili al-ijtihad. Amma fi masail al-ijtihad ahli Madinati inda Malikin fi sahihi anhu ka ghairihi minal ummah wa hukiya anhu al-itlaq. Nah, terus itu kan setelah ditahqiq tadi ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya itu pada masa idul ijtihad? Bagaimana menurut Malik? Nah, itu ada dua riwayat ya. Ada yang mengatakan bahwa Malik sebenarnya bilang, "Oh, tidak bisa dijadikan hujjah." Jadi ahli Madinah itu seperti ummah yang lain gitu. Kalau misalnya memang dalam balad tersebut ada ittifaq, barat yang lain enggak, ya udah itu bukan hujjah gitu. Tapi ada yang bilang bahwa anhu al-itlaq, ada yang bilang memang itu mutlak, maksudnya ijma'u ahli Madinah itu mutlak pada hal ra'yun dan juga pada hal la majala lirra'i. Jadi pada hal ijtihad juga sama gitu, bisa dijadikan hujjah. Wa 'alal qawli bil itlaqi yatawajjahu alaihi i'tiradul mu'allifi bi annahum ba'dun minal ummah ka ghairihi. Nah, di sini maksudnya al-mu'allif itu Ibnu Qudamah. Jadi kata Syekh di sini sebenarnya ini juga bisa menjadi nakat ya buat Ibnu Qudamah, karena Ibnu Qudamah tiba-tiba itu kayak mendakwa sesuatu yang itu belum ditahqiq gitu. Nah, tetapi di sini sedikit data wasat. Jadi di sini Ibnu Qudamah bilang waqal Malik wa hujjatun, mungkin adalah riwayatnya Malik yang memang Malik bilang itu adalah itlaq. Jadi itlaq ittifaqu ahli Madinah pada hal ijtihad itu juga hujjah gitu. Akhirnya ditolak. Disitulah Ibnu Qudamah mempermasalahkan hal tersebut gitu. Nah, wa ila ma dzakarna an Malikin asyara fil maraqi qala wa aujaban hujjiyatun lil madani fima ala tawqifi amruhu buni wa qila mutlaqan wa ma qad ajma'a alaihi ahlul baiti mimma mana'a. Nah, jadi sini ada syahid, ada bait yang mengatakan tadi Malik bilang ittifaqnya itu pada masalah la majalal ra'i aja, tapi ada yang bilang kalau itu mutlak gitu. Jadi ijtihad dan juga lah majalah lirra'i. Ya ini wa ma'nahu inda Malikin ittifaqu sahabat wa tabi'in alladziina fil Madinah wa ittifaqul ulama ila akhirih. Baik, paham. Jadi wadih ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke syarahnya dokter. Nah, di sini ijma'u ahli Madinah man hum ahlul Madinah bila kikawati lakin nandur awalan ila fathul wali Allah ada kitab laisa huwa ahabbu inda taib. Man hum ahlul Madinah hum al-muqimuna biha wal qatituna bi ardiha min as-sahabatil kiram radhiyallahu ta'ala anhum wat tabi'ina lahum bi ihsanin rahimahumullahu ta'ala. Taib. Ada wadi, dan juga ini yang dikatakan yang disyariatkan oleh Malik ya. Jadi tabi'in dan juga as-sahabah dan juga at-tabi'in.
Baik. Suma. Nah, ini sama kayak hampir sama yang kayak yang ada di sini. Jadi ijma'u ahli Madinah itu ada yang memang nakli, ada yang istidlal. Nakli itu yang ya sama seperti di Putut ya. Itu jumhur ulama tidak ada yang ikhtilaf kalau itu bukan hujah, itu tuh hujah gitu. Tapi ada yang bilang padahal istidlal atau ijtihad. Nah, jadi istidlal atau ijtihad itu yang memang dipermasalahkan oleh Ibnu Qudamah dalam hal ini gitu ya. Kemudian di sini anal ismata tasbutu lil ummati kuliah. Nah, dalilnya Ibnu Qudamah kalau misalnya ismah itu tasbutu lil ummati bi kulliyatiha, itu dalilnya adalah tajtami'u ummati ala dhalalah. Jadi di sini Nabi bilangnya ummati, seluruh umat, bukan ahlul Madinah tetapi ummati. Seperti itu. Nah, terus di sini kayak Ali wa bani Mas'ud wa bani Abbas falaina akidul ijma' bidunihim. Jadi intinya ijma itu laisa bihasabil makan, laisa bisahabi fudlatil makan, lakin bihasabi syakhsiyah, bihasabil insan, bihasabil ulama. Oke, kemudian baik. Nah, terus di sini gini, wafadul Madinah la yujibu in iqadul ijma' bi ahliha. Jadi kata dokter, oke, mungkin ya. Pendapat yang bilang kalau misalnya ijma'u ahli Madinah itu bisa dijadikan ijma' karena di situ ada ayat pokoknya di surat Al-Ahzab, agak lupa, pokoknya rijuzu wa yutahhirukum tathira. Nah, di situ kalau nggak salah tentang ahlul bait. Jadi Allah sudah mengatakan Allah akan menjauhkan mereka dari rijus dan akan yutahhirukum tathira gitu. Nah, itu menunjukkan berarti ahlul Madinah itu sudah tohir, tidak ada kesalahan sama sekali gitu. Nah, kemudian kata dokter ini ditolak. Kenapa? Karena ayat ini rijuzu wa yutahhirukum tathira itu bukan umum seluruh ahli Madinah. Ini ayatnya itu khos untuk ahlul bait, tidak bisa kita berlakukan untuk ahlul Madinah juga gitu. Nah, kemudian apalagi ya dari dokter. Nah, intinya kesimpulan dari beliau adalah, dan ada kesimpulannya. Jadi kalau menurut Ibnu Qudamah yang rajih adalah, dan perlu diingat permasalahan dari bab ini adalah permasalahan yang dia itu adalah ijtihadiyah, istidlal ijtihadi gitu. Nah, menurut Malik itu bisa dijadikan hujah, tetapi menurut Ibnu Qudamah tidak bisa dijadikan hujah, dan itu adalah rajih wa huwa jumhurul fuqaha'i wal usulin. Baik, tamma bihamdillah fi babi ijma'u ahlil Madinah. Al-ana dukhul ila faslin ittifaqul khulafa'il arba'ah. Baik. Nah, sekarang pada pembahasan ittifaq. Nah, di sini memakai lafaz ittifaqul khulafa'il arba'ah. Kayaknya mungkin di sebelumnya dikatakan ijma' karena memang ada yang mengatakan ijma'nya bisa menjadikan hujah gitu ya. Kalau di sini kayaknya tidak ada ulama yang mengatakan bahwa ittifaqul khulafa'il arba'ah itu adalah ijma'. Jadi hanya ittifaq. Wa ittifaqul a'immatil khulafa'il arba'ah laisa bijma'. Baik, ini bukan ijma' gitu kan ya. Ittifaqu a'immah al-khulafa al-arba'ah wa hada ma'ruf. Wa qad tunkila an Ahmad rahimahullah ma yadullu ala annahu la yakhruju an qawlihim ila qawli ghairihi. Tapi sekarang permasalahannya adalah ada nukilan kalamnya Imam Ahmad. Beliau mengatakan seperti ini, la yakhruju an qawlihim ila qawli ghairihi. Maksudnya apa maksudnya? Jadi seorang mujtahid itu tidak boleh keluar dari perkataan mereka kemudian pindah ke perkataan yang lain gitu. Jadi tidak boleh keluar dari perkataan 4 khulafa ur-rasyidin akhirnya pindah ke perkataan selain 4 ini gitu. Mungkin Imam Ahmad ini waktu itu kaitan dengan wasunnatul khulafa ir-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, maksudnya itu yang nggak boleh keluar itu mujtahid gitu. Nah, sekarang permasalahannya apa yang bisa dipahami dari kalam Ahmad ini? Apakah Ahmad mengatakan bahwa ittifaqul a'immatil khulafa arba'ah itu adalah ijma' atau bukan gitu? Soalnya beliau kan bilang kayak gitu kan, la yakhruju an qaulihim ila qauli ghairihim. Nah, tapi di sini setelah itu Ibnu Qudamah bilang
gini dulu, wasahi ana dzalika laisa bijama. Pokoknya bisa. Jadi gini, kayaknya tuh Ibnu Qudamah mungkin melihat dari perkataannya Ahmad ini bisa dipahami bahwa itu adalah ijma gitu. Akhirnya Ibnu Qudamah langsung bilang wasahi ana dzalika laisa bijama lima dzakarnahu maksudnya fi ta'rifil ijma alaysa ta'riful ijma fa huwa ittifaqu kulli ummah laisa arba'ah faqat lakin kulli ummah. Nah, kemudian setelah itu Ibnu Qudamah bilang wa kalamu Ahmad fi ihdar riwayataini anhu yadullu ala anna qaulahum hujjah wa la yalzam min kullin ma huwa hujjatun ay yakuna ijma'an. Jadi kalam Ahmad yang tadi, kalau misalnya ada yang memahami bahwa itu adalah ijma, itu nggak benar. Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat dari riwayatnya Ahmad, maksudnya Ahmad itu adalah qaulahum itu hujah. Jadi maksudnya la yakhruju an qaulihim ila qauli ghairihim. Maksudnya jangan sampai keluar karena apa? Karena qaulnya khulafa'il arba'ah itu adalah hujah. Nah, ini berarti menunjukkan wala yalzamu min kulli ma huwa hujjatan ayyakuna ijma'an. Jadi di situ qaidah kullu ijma'in hujjatun wa laysa kullu hujjatin ijma'an. Nah, jadi oke, seluruh ijma memang hujah, tetapi tidak seluruh hujah itu bisa dikatakan ijma. Taib teman. Untuk tambahan di sini, taib di footnote dulu ya. Jadi di footnote-nya itu di sini li Ahmad fi hadhil mas'alah arba'u riwayat. Riwayatul ula annahu laisa bi ijma'in wala hujjatin wa huwa qaulul jumhur. Jadi malah kalau menurut jumhurul ulama arba'ah aqwalul arba'ati khulafa itu bukan ijma dan juga bukan hujjah gitu. Kemudian riwayat tsaniyah anahu ijma wa bihi qala Ibnu Banna binal Hanabilah wa Abu Khazim al-Hanafi. Kalau menurut sebagian ulama al-Hanabilah seperti Ibnu Banna dan juga Abu Khazim itu bilang kalau ijma ya. Kalau misalnya memang itu ijma berarti itu juga hujjah gitu. Riwayat tsalitsah annahu hujjatun la ijma. Jadi ada yang bilang itu adalah hujjah dan juga bukan ijma. Dan ini sepertinya adalah pendapatnya Ibnu Qudamah. Wa riwayat rabi'ah anna qaula Abi Bakrin, soalnya ini tadi kan di sini wa qala Muhammad fi riwayat tadi ya dulu ala anna qaulahum hujjah. Wa riwayat rabi'ah anna qaula Abi Bakrin wa Umar ijma wa huwa ma rajjahahu Ibnu Badron. Ada yang bilang, riwayat yang bilang kalau Abu Bakar dan Umar aja yang menjadikan ijma gitu, dan itu yang dirojihkan oleh Ibnu Badron. Kayak sama seperti itu. Tapi sebenarnya juga gimana ya? Tidak menunjukkan juga kalau ini agak membingungkan. Kalau di sini Ibnu Qudamah tidak menshorihkan apakah beliau bilang itu adalah hujjah wala ijma atau la hujjah wala ijma. Soalnya intinya di sini Ibnu Qudamah cuma bilang laisa bijma gitu. Terus beliau tidak bilang apakah itu hujjah atau tidak, hanya bilang kalau misalnya maksud dari la yakhruju an qaulihim itu bukan ijma tetapi itu adalah hujjah, seperti itu. Dan tambahan dari dokter itu di sini, dan juga maksud dari la yakhruju an qaulihim ila qauli ghairihim itu kalau misalnya memang jadi menurut Ahmad kalau misalnya memang ada dua dalil atau dua kias ya seperti tadi, itu yang memang tidak bisa dirojihkan di mana, maka kita mengedepankan perkataan khulafaul arba'ah. Sama seperti itu. Alhamdulillahi wassallallahu wasallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.